Loh kan kadang-kadang orang kayak gitu ya. Tapi gara-gara ada signature itu mau tadi jadi keren. Oke, ini adalah para narasumber. Ada Mas Ferry penulis buku tentang FWB dan ada Mas Arif koleksi jersey dan juga ada Mas Juda dan di situ sudah ada Om Tul. Nah, Om Tul. Jadi Om Tul itu TULS. Jadi Tul itu ada perangkat. Jadi ada Mas ada Om perangkat itu. Oke. Mas, saya nggak ada. Oh iya, udah. Saya udah ini aja ya. Kita nggak perlu banyak orang sebenarnya daripada nggak jelas ya. Mending yang ini aja tapi pasti gitu. Soalnya ada banyak orang jadi poser, pingin tampil sok-sokan gitu. Mending ini aja. Oke, waktu dan tempat saya persilakan buat Om Tuls. Oke, terima kasih Mr. D. Terima kasih. Terima kasih buat Mania, buat Indie Mix untuk dan juga apa sih ini? Gede Kelana. Wah, ini Indie Mix Gede Kelana. Terus Mania dari lewis capek berkelana ngopi sih nanya tuku kaos. Masuk ah. Oke. Dulu Riki, alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Kemarin tuh bingung mau nyari tema apa, terus besok ada pertandingan. Hamin satu sebenarnya enak buat PMS ya, pre-match syndrome. Tapi keadaan memaksa kita untuk ngobrolin masalah yang lebih ke belakang lagi. Kebetulan kita ada di sini ada Mas Ferry, penulis buku yang mengenai Persebaya yang lahirnya di Tenggarai sebelum 1926. Nanti kita ngobrol dengan beliau dan juga kita di hari-hari terakhir sempat membajak dulur-dulur Surabaya Jersey Community untuk ikut nimbrung di sini. Yang lucu, mereka berdua ini sama-sama merasa tidak layak untuk di sini. Tapi saya bilang itu ada jarinannya, ada kaitannya. Nanti Mas Ferry bisa ngobrol tentang masalah jersey yang sebelum kemerdekaan. Nah, sedangkan Mas Arif sama Mas Yuda ini bisa ngobrol tentang jersey yang banyak mereka koleksi. Oke, untuk cekap cingkrain monggo Cak Ferry dibuka di sini. Kenapa memilih tema seperti ini dan juga apa yang kepingin di-sharing kepada publik? Karena kita tahu Surabaya Persebaya itu warna kebesarannya adalah warna hijau. Tapi kemudian di dirinya Mas Ferry ada warna-warni jersey yang pernah dipakai Persebaya. Monggo Mas Ferry. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi sebenarnya perihal jersey ini sudah ada ringkasannya. Jadi ini saya ambil dari buku saya yang berjudul SIVB Pasang Surut Sepak Bola Bumi Putra di Surabaya tahun 1926 hingga 1942. Nah sebenarnya untuk ringkasan jersey ini hampir sama dengan apa yang saya tuangkan di buku sebelumnya, yaitu tentang Football Bond Indonesia Semarang yang sekarang menjadi PSIS Semarang. Jadi sebenarnya jersey ini kan merupakan sebuah identitas dari sebuah klub, di mana nanti ketika bertanding itu harus memiliki sebuah ciri khas tersendiri. Nah kita membicarakan tentang SIVB, di mana SIVB ini berkembang menjadi Persebaya yang sekarang. Itu memang dari dulu hingga sampai sekarang tetap menggunakan warna kebesarannya adalah hijau putih. Nah, di sini ini saya juga memberikan penjelasan beserta dengan datanya. Jadi saya pernah memiliki salah satu foto yang dimana saya ini mohon izin kepada salah satu pegiat sejarah. Jadi beliaunya ini tidak hanya membicarakan tentang sepak bola, tapi lebih kepada sejarah perkereta apian di Indonesia. Nah menariknya ketika foto tersebut berwarna hitam putih, kemarin malam itu coba saya menggunakan AI. Jadi ketika AI itu saya pergunakan untuk colorize, warnanya memang tetap warna hijau dan putih. Kemudian saya merunut lagi ke depan setelah tahun 1931, itu bisa dilihat juga di lembar yang paling terakhir. Itu adalah dua contoh jersey yang bisa dibilang berbeda dari segi desainnya saja. Nah mengapa demikian? Ini mengingat bahwa jersey pada saat itu, terutamanya ketika
satu klub bertanding dengan klub yang lain, itu otomatis itu harus memiliki jersey yang berbeda. Nah, kebetulan Persibaya di sini yang membedakan hanya dari segi lengannya saja. Nah, kenapa seperti itu? Karena di masa kolonial, kalau kita membicarakan tentang klub sepak bola Bumi Putra yang ada di Jawa Timur, itu hanya ada Persib Malang, kemudian PSBI Blitar, PSM Madiun, dan juga Persibaya, dan juga nantinya akan berkembang ada Rens Bojonegoro, jadi klub sepak bola pertama sebelum Persibo Bojonegoro. Nah, dari 5 klub sepak bola ini rata-rata itu memiliki warna jersey yang berbeda. Nah, yang mencolok adalah Persibaya itu sendiri tetap menggunakan warna hijau dan putih, kadang juga hijau-hijau. Nah, untuk gambar yang pertama di lembar yang ketiga itu merupakan data atau foto yang saya temukan di salah satu surat kabar sezaman Sifat Tahunan, yaitu surat kabar terbitan dari orang-orang Priangan, Bandung lebih tepatnya. Itu yang membedakan hanya dari segi lengannya saja, di mana lengannya itu berwarna putih. Tapi overall masih menggunakan warna hijau dan putih. Kemudian yang paling bawah itu adalah kesebelasan Persibaya ketika masuk final melawan Solo dan juga Persib Bandung. Nah, ketika saya menggunakan AI lagi, itu memang masih tetap menggunakan warna yang sama, yaitu hijau dan putih. Nah, ini dari segi gambar. Kemudian dari segi legalitas itu saya jelaskan juga ada di dalam anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga pasal 34 ya, tahun 1951, yaitu miliknya Persibaya. Jadi di mana Persibaya itu menjelaskan poin yang pertama adalah penggunaan bendera. Jadi bendera itu ada lencana. Jadi lencana itu yang beberapa waktu lalu sempat sudah di-up oleh Persibaya Store menggunakan logo yang lama, yaitu Persibaja. Kemudian ada bendera warna hijau dan putih. Nah, kemudian untuk poin yang kedua dari pasal 34 itu menyebutkan bagaimana warna jersey Persibaya, di mana atas itu warna hijau, kemudian celananya pakai warna putih, untuk kaos kakinya itu warna hijau, bahkan juga hijau putih, sehingga mengindikasikan bahwa Surabaya itu memang hijau sejak dari lahir hingga saat ini. Nah, untuk membicarakan warna-warni jersey atau pasca kemerdekaan, tentunya ini membutuhkan data dan juga fakta. Nah, sampai detik ini saya masih berfokus di tahun 1950 bahkan 1960. Jadi masih menggunakan warna yang sama, hijau putih untuk untuk kandang. Sementara untuk tandangnya itu warna putih-putih. Nah, sempat juga mungkin Mas Pak ini ada yang warna merah, ini mungkin bisa dijelaskan karena memang untuk warna merah sendiri saya masih belum menguliknya sampai detik ini, karena mengingat data dan juga faktanya saya masih belum menemukan. Mungkin itu saja dari saya, Bumti. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ferry. Jadi dari penuturan Mas Ferry ini, terkadang bon sepak bola di satu kota ini tidak harus selaras dengan code of arm-nya kota itu sendiri ya. Karena mungkin Mas Ferry bisa menjelaskan kenapa Persebaya sebagai bon kota Surabaya itu menggunakan warna hijau, sedangkan code of arm-nya Surabaya itu warnanya biru. Itu dulu Mas Ferry, mungkin ada datanya atau apa yang bisa kita pelajari, karena lambang kota kita warnanya biru tapi jersey kebanggaan kita warnanya hijau. Baik, jadi kalau membicarakan data dan fakta mengapa lambang kota itu berwarna biru, saya masih belum menemukan data pastinya, terutama data sejarahnya. Akan tetapi mengapa lambangnya warna biru harus menggunakan warna hijau? Mengingat Surabaya ini kan dialiri oleh beberapa sungai, sehingga mengindikasikan bahwa lambang kota itu menyesuaikan dengan keadaan daerah itu sendiri. Nah, jelas otomatis berbeda. Mengapa? Karena menurut data yang saya temukan, warna hijau itu sudah dipergunakan oleh Surabaya Football Bond. Jadi Surabaya Football Bond ini entitas dari kalangan Belanda yang terlebih dahulu menggunakan jersey warna hijau. Nah, ini juga diilhami oleh beberapa kota yang lain, termasuk Persib Bandung, kemudian Persis Solo,
Persija Jakarta dan lain sebagainya, di mana salah satu contohnya Persija itu warnanya merah. Dan itu sama dengan VBO atau Football Bond Batavia en Omstreken, itu juga warnanya merah. Jadi untuk data sejarah mengapa biru lambang kotanya harus, tapi kok menggunakan warna hijau, kemungkinan terbesar adalah biru lambang kotanya itu melambangkan sungai yang mengaliri Surabaya, karena kan banyak sekali sungai-sungai yang ada di Surabaya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ferry. Kembali ke ini apa? Kalau menurut penelitian jenengan ini, warna apa saja yang pernah dipakai Persebaya sejauh yang Anda tahu? Selain hijau dan putih. Karena mungkin zaman-zaman itu mungkin kita belum mengenal jersey home, jersey away, atau jersey club. Mungkin ada kesulitan ketika kita Persebaya bertemu dengan tim yang sama-sama menggunakan warna hijau. Nah itu apakah ada data yang menyebutkan bagaimana mereka solving the problem ketika sama-sama menggunakan warna hijau? Itu bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu? Satu tahun kemarin itu sempat saya berbicara dengan salah satu anggota dari PSP, namanya Pak Yudo. Apa Mas? PSP. Jadi pemerhati sejarah Persebaya. Jadi beliau itu datang ke Yudo basis. Ya sepertinya. Beliaunya sudah umur juga. Iya, anaknya kiper. Jadi beliau ini pernah memberikan salah satu fotonya, jadi memberitahukan melalui HP bahwasanya Persebaya itu pernah menggunakan warna merah. Jadi jauh sebelum LPI itu sebenarnya Persebaya sudah menggunakan warna merah di tahun 1965 ke atas. Jadi warna merah itu ketika bermain di Senayan. Jadi kalau tidak salah itu sudah pertandingan final. Jadi kan dulu sempat putaran final itu diisi oleh 7 klub legendaris termasuk Persebaya. Nah, di mana Persebaya ini kalau melawan PSMS itu sama. PSMS Medan itu menggunakan warna hijau, sementara tandangnya warna putih. Nah, ini kalau misalkan sama itu bagaimana? Nah, kemudian kemungkinan besar Pak Yudo juga memberikan penjelasan bahwa ini adalah salah satu istilahnya gebrakan baru dari Persebaya menggunakan warna merah. Nah, itu entah karena apa dan bagaimana saya juga belum tahu, mengingat di tahun 1965 ini kan lagi gembor-gembornya salah satu partai politik yang sedang naik daun pada saat itu. Ya, jadi memang untuk warna merah mungkin bisa menjadi salah satu opsi lain jika melawan klub sepak bola yang punya warna sama. Kemudian untuk warna kiper kalau tidak salah itu warna kuning. Seperti itu. Ya, jadi Mas Yudo ini bapaknya tuh kipernya Persebaya. Beliau juga pemain bass di lulusan Unitomo kalau nggak salah. Main band juga. Oke, kita ini ke dulu dari SJJ ini. Mas Sarip atau Mas Yudo monggo. Sampai sejauh ini jersey tertua ya, dari tim kebanggaan kita itu jersinya siapa yang pernah Anda lihat atau Anda pegang atau mungkin Anda miliki? Selamat sore semuanya. Jadi kalau bicara jersey Persebaya sangat sulit untuk ditelisik atau untuk diperiksa detail atau jejak sejarahnya ya mungkin. Tapi satu yang pasti saya pernah pegang jersey dari Bapak Muharram Rusdiana yang pernah kita buat pameran di Ciputra waktu itu ya, bonek apa itu, bonek fair ya. Bonek fair kita bawa, kayaknya benar-benar tua, bahkan sempat dipakai foto-foto sama teman PSP. Saking tuanya itu kita harus gini ya. Itu jersinya nggak diapa-apain, udah track sendiri, udah bisa sobek sendiri. Tapi sebelum itu saya juga pernah bicara dengan kolektor dari Brasil. Waktu itu kita sama-sama lagi iseng browse di eBay atau di website luar gitu. Ada jersey dari almarhum Jacob Siasali waktu itu, tuker sama Pele. Dan kebetulan itu kalau nggak salah waktu itu orangnya kenal dekat sama keluarganya Pele, makanya terdapat jersey itu. Dia menjelaskan detail bahwa jersey tersebut itu bahannya bahan kaos Swan. Kalau kita ingat kaos bahan katun, bahan yang tipis banget. Terus akhirnya saya sama Mas Berry sama teman-teman kolektor lain kita explore, kita tanya
waktu itu terbatas sumbernya, kita tanya ke Mas Gerson, ketanya ke Dion gitu waktu itu. Memang jersey Persebaya tahun itu kita pakai putih, tapi waktu itu Persebaya mewakili timnas karena kita tanyakan ke mereka, mereka tahunya timnas Indonesia dengan logo buaya dan ikan hiu katanya gitu. Itu tahun 1971 lawan Santos waktu Pele bermain di sini. Sejauh itu. Tapi kalau berbicara soal jersey rare, kita juga pernah menyaksikan Persebaya, tapi nggak di seri TV Mas Arif ya, lawan PSLS ya, Lok Sumawi warna biru ya, biru hitam. Jadi waktu IPL itu kita pakai warna biru hitam. IPL apa LPI? LPI. Setahu saya cukup bermasalah juga. Iya, jersinya juga bermasalah. Pakai sekali aja itu. Cukup dipakai sekali. Waktu itu kita pakai biru lawan hitam. Waktu kita main di mana, di Aceh. Kalau jersey yang rare yang dipakai Mas Arif seperti ini, kita ada jersey merah, jersey yang sangat sulit mungkin ya waktu itu di LPI, IPL gitu, LPI. Oke. Si. Mas Yuda ini jersey ini sampai ini kan piro? Lek mau kita boleh tahu ini. Kebalik tanyanya, seharusnya ke Mas Tulus, jersinya Mas Tulus ini berapa? Ya Mas yo. Bener kan yo? Iki lek ngomong jersey malah iki sing do jersey akeh iki. Iku sumberku. Oke, siap. Anu Mas Arif, jersey tertua yang pernah jenengan koleksi apa? Kita rasionalis, kita realistis Mas ya. Kita paling tua kita ke Kansas Ya. Kansas yang Ubui, saya sama Mas Berry punya. Kalau yang home kan sekarang udah banyak beredar di pasar second thrift itu kan template Kansas itu tahun berapa Mas? 96 97. Oke, Mas Arif sekarang. Mas Arif, jersey yang tertua yang pernah jenengan koleksi 2004 ya. itu yang tertua ya. 2004 yang away berarti. Nah, oke, iki jersey 2004 ini katanya asik ya. Ono beberapa varian ya, yang ketika kita itu waktu itu kalau nggak salah zaman Yunani kita pernah sempat punya itu, terus ada juga yang jadi 2004 itu ada berapa jersey sebenarnya kita yang pernah dipakai oleh tim kita? Setahu saya ada 3 kalau home yang pertama itu yang dipakai garis di tengah, itu ada garis horizontal tengah dengan logo dan sponsor masih beberapa. Terus waktu itu jersey Athena template itu sama Kilme yang dipakai lawan timnas itu. Kilme Ya. semua dipakai ya di Iya. ya. Itu hijau semua, home semua. Kalau yang Uwe ada dua putih semua. Putih semua, beda motif Iya, ya. beda Ini ya. motif. Berarti waktu itu kita out playernya pakai 5 jersey ya, Iya, yang tercatat ya, belum kiper ya. Ya, Mas Tulus dapat yang mana? Oke, balik nang jersey. Mas mungkin pernah ini yang menyambung-ngomongnya Mas Ferry di Senayan tahun 65 ke atas itu Mas, jersey merah itu ada nggak yang Mas Arif atau Mas Yudo yang sempat menelisik masalah jersey yang merah itu? Kalau saya sempat sama teman-teman KJTI ya waktu itu, tapi pas KJTI masih belum berupa komunitas, tapi juga sama sepuh-sepuh jersey timnas. Waktu itu ketemunya bukan jersey Persebaya, malah jersey warna lain itu kayak jersey PON Jawa Timur. Nah itu yang susah, karena saya juga sempat pernah janjian sama orangnya, terus kita tanya yang ke sesepuhnya almarhum itu resminya jersey PON. Tapi kalau sempat lihat foto-foto dari teman-teman PSP itu kayaknya jadi Persebaya. Tapi memang udah waktu nggak memungkinkan sih buat koleksi juga. Kebetulan yang punya waktu itu almarhum juga udah meninggal. Nah ini kita ngobrol masalah jersey. Sejauh ini menurut Mas Arif atau Mas Yudo berapa warna jersey yang pernah dipakai Persebaya out player? Kita nggak ngitung kiper ya, ngitung pemain yang out player. Berapa? Ada berapa warna? Kayaknya baru hijau, putih, merah. Hijau, home, putih, merah, kuning, Terus abu-abu, sampai sejauh ini Biru. hitam, biru hitam ya. biru. Ada 7 berarti ya? Sekitar itu sih. Warna lain nggak ada? Nggak ada sih.
aja itu waktu sempat dipakai latihan aja, tapi sempat dipakai ada pertandingan persahabatan waktu zaman Joma. Oh Joma, ya oke. Yang ini asik ini. Jersey kuning yang dipakai generasinya siapa? Morheli ya? Morali. Oh ya. Yang Jersey kuning ungu biru. itu kan, iya. Itu tahu nggak mungkin ada cerita di balik kenapa kita memilih jersey itu dan di mana kita menggunakan? Kalau saya pernah punya Cak Tesi ya, jersey Umbro ya, tahu dia. Ceritanya panjang kalau Mas Tesi. Saya sempat tanyakan ke Pak Morheli lupa. Kak Sarya Betekeneng juga lupa. Terus ke Pak Yonggi Kastanya waktu itu waktu sepulang gereja. Luang masih SCC belum terbentuk. Katanya memang itu kebentur regulasi apa perserikatan atau apa waktu itu sama kayak yang dibilang Mas Ferry tadi. Nggak ada jersey lain pengganti UW gitu tuh. Jadi tapi belum tentu benar ya, belum tentu valid karena beliau udah sepuh gitu. Kayaknya jersinya nggak ada warna lain dan kebetulan itu ada ready jersey Umbro dan saya waktu itu tanya ke Pak Agus Salim juga itu kebetulan juga waktu UW nggak ada jersey lain, kebetulan musuhnya jersey tim hijau. Lupa tim lawannya lupa, cuma jersinya kalau menurut saya memang jauh lebih bagus dari Persibaya sebelumnya. Dipakai sama tim besar kalau di luar ada Leeds United, Newcastle, MU juga waktu itu kan jersey. AC Milan Pak. AC Milan kan. Besar. MU apa lagi ya? Nah ini saya sempat baca kalau nggak salah waktu itu almarhum Haji Adil Ali mengenai jersey kuning itu sempat saya baca ini mungkin kalau salah diluruskan. Kita sempat memakai jersey kuning itu untuk apa ya? Ketika kita bermain away di Mato Angin. Jadi mereka itu benar-benar kalau melihat warna hijau itu benar-benar melihat sesuatu yang harus mereka hancurkan. Itu baik di pemainnya maupun penontonnya. Jadi untuk mensiasati itu, manajer Seribu Kiat itu akhirnya menggunakan jersey warna kuning agar tingkat ketidaksenangan publik itu sedikit menurun. Itu nggak tahu benar atau enggak. Kalau saya sih kemarin kebetulan waktu kita bikin pameran ya ada bintang tamu kita Jackson Eftiago. Hampir sama Mas Di, kayaknya mereka kalau ngelihat tim Persibaya kagak keras mainnya gitu. Selain mungkin karena rival ya, perserikatan, Jackson bilang, saya belum main aja udah diludahin dari atas gitu, dari atas tribun. Kita nggak pegang bola aja udah ditendang gitu sama bapaknya Asnawi ya, Bahar Mangkualam gitu. Nggak ngapa-ngapain dipukul, bahkan ada salah satu pemain yang unik katanya Jackson Eftiago, mungkin biasanya lihat ya Jackson. Ada apa? Ansar Razak ya. Ansar Razak itu mukul dari belakang dia, nggak pegang bola, mukul. Akhirnya waktu wasit nggak ngelihat posisi Persibaya lagi diserang, posisi diserang, dipukul lah dia itu. Akhirnya itu. Makanya itu hampir sama kayak ceritanya Mas sama ceritanya dari Jackson. Ya, kalau kembali ke zaman-zaman segitu, kalau di akun X itu, akun Twitter ya, ada akun yang punya akun tuh When Football Was Better. Itu benar-benar zaman sing gasak-gasakan itu, zaman Vinnie Jones itu. Jadi saiki wis kartu merah double mungkin ya. Saiki lek gunting ngono segala macam. Oke, lagi kembali ke masalah jersey. Kita kembali ke tahun 2017 ya. Kita mungkin ngomong setelah kita kembali lagi ya 2017. Kita ngomong nggak apa-apa, kita ngomong masalah filosofinya segala macam. Menurut jenengan bertiga ini, jersey terbaik semenjak tahun 2017 itu jersey yang mana dan apa alasannya kenapa itu jenengan sebagai jersey terbaik? Kita ngomong dari tahun 2017 sampai 2024. Kalau menurut saya sih yang jersey awal yang Jawa Pos yang Ruko. Yang Ruko udah Liga 2 berarti. Liga 2. Soalnya kan belum ada kan sebelumnya jersey yang kayak timbul model motif buayanya gitu. Terus warna hijaunya juga hijau agak gelap kan. Jadi kesan garangnya itu ada ya. Ada ya, emboss seperti itu. Oke, 2017. Itu yang home ya? Home yang Ruko. Dan itu juga sampai musim berikutnya juga pakai bahan itu ya. Cuma waktu itu kan sponsornya memang
satu sponsor kapal api di depan gitu kelihatan lebih elegan gitu. Itu sih menurut saya. Daripada yang banyak ya, jadi keren tim banget. Oke, Mas Ferry, dari tahun 2017 jersey yang menurut jenengan terbaik, terserah dari segi apanya, filosofinya mungkin atau apanya yang terbaik. Kalau dari saya sendiri, mengingat pada tahun 2017 itu saya masih main bola. Jadi saya ikut klub luar. Jadi ya meskipun masih tetap mendukung Persebaya. Jadi sampai di sini keluar ini Mas, Premier League opo Serie A ini luar kota. Oh, luar kota. Jangan kita ini kedatangan pemain yang pernah main di sana ini. Terus Mas ya. Jadi memang untuk jersey Persebaya sendiri saya itu kurang mencermati. Mengingat saya juga sebenarnya saya itu tanpa harus beli, saya itu punya angan-angan pengen jadi pemainnya Persebaya waktu itu. Tapi karena memang mungkin rezekinya nggak sampai jadi pemain Liga 1, akhirnya saya lebih suka yang jersey saat ini. Menurut saya penuh dengan filosofi ke Surabaya kalau saya. Saat ini yang mana? 2024 ini? Iya, yang dipakai selama Liga 1 ini. Kalau menurut saya, kalau dari filosofinya, meskipun dari segi bahan mungkin hampir sama dengan jersey tahun sebelum-sebelumnya, tapi yang saya lihat dan saya cermati itu lebih kepada filosofinya, menunjukkan ini apa Tugu Pahlawan itu sendiri. Oke. Yang home ya Mas ya? Ya, yang home. Jadi kan memang ada api dan sebagainya membakar semangat arek Surabaya. Jadi seakan-akan baju ketika dipakai oleh pemain itu balik mana. Jadi kalau misalkan kamu itu menggunakan jersey ini dengan filosofi yang demikian, artinya kamu sudah harus menyesuaikan dengan apa istilahnya karakter arek Surabaya sing wani memang. Jadi wani nggak hanya dari jargonnya saja, tapi juga ketika bertanding di lapangan seperti itu. Itu jersey yang sempat kita bahas karena menimbulkan polemik tuh. Oke, siap. Kalau Mas Yuda sendiri, Kalau saya ini panjang jelasin jersey-nya. Jadi perlu teman-teman ketahui waktu kita 2017 SJC ada di situ gitu. Bahkan sampai pramusim bagi teman-teman yang belum tahu SJC, waktu itu kita rame ya di aplikasi X. Kita diboikot sama teman-teman. Dikira kita aparel dari kota lain atau ternyata kan kita komunitas. Kita dibantu juga teman-teman bonek lain waktu itu. Saya dan Mas Arif didatengin, saya sama Mas Yudi pertama, Mas Berry juga didatengin sama almarhum Bapak Farid. Kebetulan mereka nggak punya jersey. Terus saya mikir kalau kita bikin perlengkapan tim, wah berat ini, butuh budget yang mungkin ratusan juta. Akhirnya saya inisiasi. Waktu itu kan member SJC ada yang memiliki aparel gitu kan. Dia nekat. Nanti kita ada diskusi dulu, kita ketemu Bapak Farid. Terus kita baru bikin produksi jersey itu gitu. Akhirnya tahun 2016 meluncurlah jersey Persebaya Olven yang ada di belakang saya ini. Jersey yang ada di belakang ini, jersey Persebaya Olven. Oke, siap. Jadi jersey ini kalau menurut sebelum ada Persebaya sekarang, jersey yang cukup rare waktu itu ya, catat ya. Saya sampai akhirnya kenal banyak teman-teman dari situ. Jersey waktu itu dipakai sama pemain-pemain yang akhirnya memperkuat Liga 2 semua, kayak Mas Saifudin, bahkan ada pelatih Persebaya Piala Suratin waktu sekarang apa Habib Sukron gitu, sama Cak Mis. Yang paling ikonik sih Cak Mis waktu itu. Paling inget sama Cak Mis. Mas iki opo Mas kok diukur-ukur? Mas iki jersey ge sampean. Lho jersey iku opo? Ketawa waktu itu. Gitu ya. Ya Cak Mis masih polos-polos. Itu sama teman saya Arianto sekarang punya aparel Allegian. Dan ini jersey ini sangat terbatas. Waktu itu dicetak 2 kali sama teman dari Pasuruan, siapa Cati yang punya distro. Ya, Badin Fales. Badin Fales itu masih rame katanya gitu, dan masih banyak teman-teman yang cari. Dan ini kebetulan matchman dari Matali langsung sih. Beberapa bulan sebelum Persebaya akhirnya diakuisisi oleh Jawa Post Group sama Aza sama PT Persebaya Indonesia, barulah terbit jersey yang bundling sama koran itu Mas Tia. Akhirnya tapi ini sempat muncul di Jawa Post sekali dipakai Rian, tapi aparelnya hilang. Saya sempat agak kecewa sedikit gitu, tapi ya paling enggak SJC ada lah sumbangsinya gitu, dan perjuangan SJC ada di situ waktu itu. Karena lucu kalau dilihat ceritanya Bapak Farid, masa jersey yang dipakai di Piala
Kapolres Jember ya. Habis Kapolres Probolinggo, habis main menang dilempar ke penonton kayak fansnya gitu. Padahal orang Probolinggo semua. akhirnya disambati almarhum Farid itu. Tapi kalau setelah Persibaya lahir lagi, karena masih tetap ada sangkut pautnya sama jersey, ini saya suka yang main Liga 2 2017, yang home Liga 2 2017, karena banyak teman-teman yang kenal di situ, mulai Cak Randy, Saifuddin, Ovan, semuanya. Yang Jawa Pos itu bukan? Iya, yang garis putih. sama kayak bukan yang tetap yang buaya, yang krokodil. Kalau yang garis putih bagus. Dirgantara dia. Iya bagus, cuma tapi kan full sublim katanya Balil. Mau tengah-tengah main so tak peres sih jadi. Oke. Waktu main di Jogja waktu gitu. Benar-benar. Terus jersinya juga banyak seadanya kayak waktu itu. Tapi kalau yang krokodil itu kan kayak dilihat sama fans lain gitu kan, keren. Mewah. Ya. Sampai saya waktu itu juga diundang di Bandung tahun 2017 juga. Suruh bawa jersey itu akhirnya memang bagus gitu ya. Tapi entah 2 tahun sampai 3 tahun ke depannya masih dipakai, akhirnya menimbulkan efek bosen lah ke teman-teman. Tapi waktu itu jersey terbaik itu. Dan satu lagi jersey UW tahun kemarin yang Cak Tulus dapat lelis ya. Saya dapat Jawa Foto ya. Itu bagus, sangat bagus. Yang UW. Yang apa? Oh Cak Tulus. Ya yang abu-abu. Itu jersey-nya apa kira? Itu UW apa terjadi? Story maker. Malang. UW Story maker. Ini waktu itu kertnya apa? Hitam ya? Kertnya hitam tetap, pakai kerah. Oke Mas, jersey ini dipakai berapa kali? Ini pertandingan. jersey Friendly ini ya? dipakai uji coba pre-match sama tim Madura kalau nggak salah. Waktu itu kan ada gembar-gembar katanya Boca Junior mau kesini gitu itu waktu di mana Karangkayam itu. Kita mau Pak itu kok duduk Boca Junior Iya. tapi bonek kampus. Iya, Boca ya benar. Ujang dan teman-teman. Oke, kita ngobrol masalah jersey yang satunya Mas. Ini nomor 11 ini. Ini udah saya confirm ya, ini jersey dapat dari Mas Sinyo Devara, dikasih teman saya sendiri, teman SMP. Sinyo Devara ini punyanya Mas Taufik. Waktu ketemu Mas Taufik, saya tanyakan sendiri, memang jersey ini dipakai ngegolin jarak jauh itu Cannonball lawan tim Alem Sikulah benar. Tim itu pokoknya. Ya, ini dipakai. Saya tanyakan waktu dia masih di Bali United waktu itu, fotonya macam sih kalau nggak salah di belakang di bawah tribun. Ini jersinya bersejarah banget sih, katanya suruh jaga Mas, jangan sampai, soalnya ini kan agak rentan kan, lihat kalau dari depan full poly flag, bahkan logonya pun juga keren sih, ini poly flag. Dan ini memorable item sih, unik, ini ada yang poly flag, ini ada yang bordir, oke unik sih. Ada yang pengwidur itu, pengwidur. Ya. Kalau menurut saya sendiri jersey ini jersey apa namanya musim-musim peralihan. Kita peralihan dari jersey yang full jahit ke ada yang masih jahit dan juga sudah di poli. Kan Diadora sebelumnya kan masih pakai jahitan itu. Nah kalau yang punyanya Carlo ini yang dipakai lawan KPR ya. Ini punya Mersun yang babak kedua. Yang babak pertama ada pen LPI-nya. Oh jadi kita waktu itu pakai dua. Pakai dua. Apa alasannya waktu itu kita pakai dua? Nggak tahu ya, mungkin nyediain dua ya waktu itu. Pertama babak kedua. Nah dia diganti di babak kedua. Ada fotonya itu di babak kedua, dia waktu keluar jalan gitu. Tapi ada foto tim, dia ada logonya. Oke. Nah, yang babak pertama tuh ada dipegang kolektor lawas lah. Di sini juga ada. Ini memorable banget buat saya sih. Soalnya ini jersey saya pertama kali punya matchwork, pertama kali seneng main jersey, dapat jersey ini. Nah, akhirnya setelah punya jersey ini kenal Mas Yuda, mulai ada main-main jersey yang lain. Kenapa sih? Saya kan zaman ini kan jersey belum banyak ya, misalnya yang dijual-jual gitu. Terus jersey yang ini cuma dipakai setahu saya 2 kali ya. Yang waktu lawan KPR sama sebelum
sebelumnya itu pernah dipakai lawan kayaknya di daerah Sumatera sih, cuma nggak ada sponsornya gitu. Kalau ini kan sponsornya punya si bapak. Iya, si bapak Ya, itu. terus sponsornya juga langsung di-print di sini kan. Kalau yang banyak dijual sekarang kan sudah poli. Poli, oke, siap. Gitu sih. Ini kalau tidak salah kita ada pemain bon-bonan ya? Ada. Ya, Wanggai. Ada Patrick Wanggai, Diego ada Michel. Diego Michel. Itu juga jersey-nya juga unik gitu. Yang punya Wanggai itu jersey siapa ya, pemain lokal diganti namanya cuma tapi masih bekas. Itu Mas Berry kayaknya Mas yang punya, sama ada yang punya Diego juga ada yang punya. Diego juga kelendean juga. Ya. Ya. Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Jersey-nya Jersinya Balil itu sih, itu sengaja Mas, ini jersey bener-bener dari Diadora atau dari Diadora. hasil Diadora ya? Iya, Diadora mungkin Diadora Majen Sungkono. Nah, itu yang ingin kita tanyakan ini. Diadora Saleh Hanifa. Oke. Lu berarti ini kalau digonang goni Itali ngono gak diakoni ya Mbak Iya, Diadora saya ya? gak diakun. Iya. Itu dapat dari Balil langsung, bahkan lucu sama Balil itu. Ya kayak temen lah dikasih gitu, tapi kita waktu itu konsekuen bersumbangsi buat El Fasa waktu itu waktu masih ada Mbak Yati ya, Mbak Yati. Oke, mungkin ada yang ditanyakan oleh teman-teman ya. Monggo Mas Rodra. Oh ya, makasih Om Ki. Mungkin dikit ya. Saya tertarik itu ketika bahas nggak terlalu ngikutin di Liga Indonesia, cuman ngikutin di Eropa, terutama di Inggris sama Belanda itu kan sekitar 60 atau 50 itu kan ada jersey yang tipikalnya ada talinya itu. Yang kayak panjang gini terus ada talinya itu. Nah, Persebaya sendiri atau di Indonesia itu pernah nggak sih itu memakai tipikal yang kayak gitu. Dan itu kalau dikaitkan dengan di Eropa itu kan kayaknya itu lebih ke mode fashion ketika itu ya, ketika era 50 60-an gitu. Nah, di Indonesia pernah diadopsi nggak sih gitu? Dan kalau pernah kira-kira tim mana aja? Itu aja. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau melihat dari contoh yang sudah saya berikan di dalam artikel saya, itu memang untuk kerahnya sendiri itu memang menggunakan tali jabut ya, tali temali yang ada di bagian leher sampai ke dada. Jadi sebenarnya kalau selain Persibaya itu PSIS itu pernah menggunakan Mas. Jadi PSIS dan juga hanya PSIS selama ini yang saya temukan yang menggunakan jersey yang bersama dengan Persibaya. Nah, untuk VIJ atau Persija maupun Persib Bandung itu tidak menggunakan tali temali. Jadi semua itu tergantung dari klub itu sendiri. Jadi mau menggunakan yang bagaimana bahannya. Kalau bahan mungkin hampir sama, tapi kalau dari segi desainnya mungkin akan sangat berbeda, terlebih lagi dari kerahnya. Nah, kemudian untuk tali temali itu kan sebenarnya kita itu terilhami dari sepak bola Belanda dan Eropa. Tapi karena sepak bola di Hindia Belanda itu diperkenalkan oleh Belanda, secara otomatis dari segi nama pun itu juga terilhami dari nama-nama klub Belanda yang sekarang masih tetap eksis seperti Ajax Amsterdam, kemudian Ajax Amsterdam, Sparta Rotterdam, kemudian ADO Den Haag dan lain sebagainya itu dari dulu tetap ada. Jadi di Surabaya pun juga demikian. Nah, menariknya sampai saya pernah punya pemikiran bahwa apa yang jersey yang digunakan oleh Persibaya atau SIVB itu kok hampir sama dengan SWB. Nah, apakah dari dua entitas yang berbeda ini saling silih-nyilih? Nah, itu kan bisa terjadi saja karena mengingat SIVB di sini kan mungkin pada awalnya belum memiliki finansial yang cukup baik sehingga untuk jersey sendiri tidak dimiliki. Tapi untuk keabsahan atau data yang sudah ada itu ada belum itu memang masih menjadi pertanyaan karena ini kan tidak semua hal itu bisa diberitakan di surat kabar ataupun majalah. Jadi yang tahu kan di manajemen yang lalu.
Jadi menurut saya untuk tali temali itu tidak hanya Persibaya yang menggunakan, bahkan di tahun 1930-an awal itu sudah banyak yang menggunakan, termasuk PSHW Surakarta dan juga PSHW Surabaya. Nah, PSHW itu pun juga menggunakan warna jersey yang sama, yaitu hijau putih. Jadi kemungkinan besar memang klub-klub yang ada di Surabaya, entitas dari Bumi Putra, kemudian Arab ataupun dari entitas Belanda itu menggunakan jersey yang hampir sama. Ya, berbeda dengan Suryanaga sekarang itu. Jadi kalau Suryanaga itu warnanya dari dulu itu sebenarnya warnanya putih, tapi kemudian berganti warna kuning pasca kemerdekaan. Kemungkinan sebesar seperti itu. Terima kasih. Oke. Mas Ferry, tadi 5 tim tertua Jawa Timur ya. Tadi jenengan bilang Persim Malang. Apa namanya? Awalnya Persim bukan Persema. Awalnya bahkan bukan Persimum, tapi awalnya itu karena penyebutan kota Malang itu lebih kepada Tumapel. Oh, Jadi dulu namanya itu Persatuan Sepak Raga Tumapel. Ya, kemudian baru berganti nama itu PSM dulu. Jadi berganti nama menjadi Persatuan Sepak Raga Malang. Nah, dikarenakan PSM ini hampir sama dengan Madiun, akhirnya digantilah menjadi nama Persim Malang. Persim Malang itu dari data tertua yang saya miliki sampai tahun 1942 bertepatan dengan adanya event olahraga yang diadakan oleh pendudukan Jepang pada saat itu. Jadi pemerintah Jepang di Malang itu menggelar sebuah pertandingan sepak bola maupun pertandingan olahraga yang lain. Jadi nama Persim mulai digunakan di tahun 1942. Ya. Oh, mohon maaf, Persema. Persema 42 Ya, berarti ya. 42. Tapi sebelum itu masih menggunakan Persim Malang. Oke, terus tadi selain Malang, Surabaya, Blitar yang PSBI berarti. PSBI, ya. PSBI terus Madiun, terus Bojonegoro. Bojonegoro Namanya apa, Mas? Rens, masih Iya. nama Belanda ya. Masih nama Belanda, tapi kepanjangannya sampai detik ini saya masih belum menemukan. Dan sudah menggunakan warna orange belum? Nah, menariknya PSBI dan juga Rens itu menggunakan warna yang sama, Om. Apa itu? Jadi warna merah putih. Merah putih Ya, ya. merah putih, kemudian kaos kakinya merah putih juga. Putih juga. Tapi kalau waktu mereka bertanding, jadi harus ngalah. Siapa yang jadi tuan rumah? Kalau tuan rumahnya Blitar pakai warna merah, bawahannya putih. Tapi kalau Bojonegoro yang jadi tandang atau istilahnya jadi tamu itu menggunakan putih, bawahannya merah. Seperti itu. Saya Mas, tidak ada literasi tentang Persekapas ya. Padahal secara letter league ya, secara ini mereka lahirnya 1926. Itu Persekap Kota Pasuruan. Kota ya, Ya. bukan Persekapas ya. Bukan. Persekap itu enggak ada ini enggak cerita tentang Pasuruan enggak di yang pernah jenengan temukan? Kalau di tahun 1932-33 waktu pertandingan regional. Jadi menariknya kalau membicarakan sepak bola masa lalu itu sistem kompetisinya itu hampir sama dengan Liga 3 sekarang. Jadi regional dulu. Seperti Suratin ya mungkin ya. Liga 3. Liga 3. Regional dulu kemudian nasional. Yang ini ya apa namanya? District West District Division. sama Stadion. Kalau Stadion itu kan nama dari kompetisinya. Heeh. Kemudian dibagi jadi District West Division. Kemudian masuk di pertandingan final namanya Stadion Turnoy. Pertandingan antar kota. Jadi kalau Pasuruan kita kembali lagi di tahun 32-33 atau 33-34 itu di buku saya ada salah satu bond yang namanya PPSBI Pasuruan. Itu hanya sekali muncul kemudian dia hilang. Jadi memang untuk Persekap sendiri saya cari di Kranten Delper yang webnya Belanda itu, saya ketik Persekapas nggak keluar, Persekap tidak keluar, saya ketik Inlands Football Pasuruan juga nggak keluar. Jadi memang minim literatur kalau perihal Persekap ataupun Persekapas. Oh iya, Mas Ferry, ini juga ada kaitan tadi kan anak-anak bonek kampus bikin acara babat. Ini kaosnya Mas ya? Yang pakai babat bal-balan Surabaya. Ada ini enggak data atau literasi yang valid mungkin? Di mana kalau tak lapangan Pasar Turi itu? Kebetulan untuk seri yang ketiga ini Mas Ratraya. Jadi tidak menuju ke lapangan Pasar Turi, tapi sudah saya jelaskan ke teman-teman yang hadir tadi bahwasanya mungkin nanti di seri yang berikutnya
kita babat-babalan seri yang kedua itu mungkin bisa menuju ke lapangan Pasar Turi. Tapi untuk lebih tepatnya lapangan Pasar Turi dari data yang saya temukan itu di Jalan Gresik. Nah, Jalan Gresik ini di mananya kan belum tahu. Kemudian saya validasi ke sumber sejarah berupa peta. Peta di tahun 1920 sampai 1930-an itu Jalan Gresik itu tidak dekat dengan Pasar Turi. Nah, ini jadi satu pertanyaan juga. Ya, Jadi Kalau- belum tahu. ya mungkin kalau secara holistik ya saya yang Akamsa, anak kampung sana ya. Kalau Jalan Gresik itu dari mulai Palembung itu pertigaan Perak itu, Palembung itu, pom bensin itu sampai ke Kaliana itu namanya Jalan Gresik. Ya, kuburan Baratu itu sebenarnya namanya TPU Kaliana. Orang lebih mengenal sebagai kuburan Baratu karena di situ ada kelentengnya Baratu. Padahal itu namanya TPU Kaliana. Nah, sedangkan kalau lapangan Pasar Turi, kalau menurut saya, karena saya sempat menangi, sekarang yang jadi lapangan parkir, tempat parkirnya Pasar Turi depan itu dulu tidak digunakan sepak bola. Itu mungkin bisa ditanya lagi oleh orang yang lebih tua lagi yang di situ. Cuman kalau merunut ke Pasar Turi letaknya di situ dan stasiun di situ, ada kemungkinan daerah dari sekitar situ aja di depannya lapangan stasiun Pasar Turi itu. Oke, kita ngomong kembali ke jersey. Surabaya Jersey Community, atau mungkin bisa diwakili secara personal atau secara komunitas. Apakah ada aturan-aturan tertentu buat teman-teman ini untuk mengoleksi jersey Persebaya aja atau semuanya, atau bahkan tidak memperbolehkan jersey yang dikoleksi? Itu gimana? Kalau di SJC general Mas ya, bahwa kita untuk jersey pun kita permudah, bahkan kalau teman-teman masih yang ada join masih statusnya mahasiswa atau barusan bekerja, kita aku main di WKW nggak apa-apa gitu, kita ajari edukasi kalem-kalem, pasti mereka nanti ngerti kalau kita waktunya ngumpul ngopi atau kita main bola gitu kan, ngelihat yang senior jersinya bagus, pasti mereka akan teredukasi gitu. Dan di SJC juga nggak melulu tentang main bola atau jersey gitu kan, kita juga banyak kegiatannya di Instagram, bisa dilihat kita banyak kegiatannya. Dan edukasi pun itu udah dari awal waktu kita terbentuk 2012. Ini juga mau saya bacakan sih tulisannya Mas Berry, bagus ini waktu itu. Bentar. Ini ada ideologi ini. Itu terlalu idealis Mas Berry waktu itu ya. Mungkin visi dan misinya SJC tentang jersey. Di jersey ada 4 aspek. Jadi mungkin teman-teman kenal SJC, ada aspek pertama, ada aspek identitas. Jadi jersey menjadi sebuah bentuk simbolis yang ditampilkan sebagai tanda pengenal pada sebuah tim atau komunitas. Jadi kayak jersey yang dipakai Mas Tesi atau teman-teman dari Green Note atau G21 itu. Terus fungsional, dipakai tampilan sehari-hari. Ini yang sekarang lagi ngetren, lagi diikuti anak-anak muda sekarang, tren blokor gitu kan. Yang di Tunjungan itu barangkali lihat pakai jersey terus foto-foto gitu kan. Sekarang juga lagi kita galakan juga, kita mau bikin campaign, kita bikin giveaway atau lain sebagainya. Terus aspek memorabilia yang kita bahas hari ini, jersey sebagai sebuah bentuk sakral yang dikoleksi berdasarkan pemaknaan nilai historis, di mana kecintaan para kolektornya menjadikan sebuah jersey melampaui fungsi awalnya. Jadi kayak saya pernah di sebuah forum gitu kan, dari sebuah memorabilia itu yang istimewa bukan memorabilianya sih, tapi para personel, para pekoleksinya yang istimewa, masih merawat, masih menjaga semua kolektor, entah itu clipping, bahkan atau kayak Mas Heri koleksi buku, dijadikan buku gitu kan, itu keren. Terus yang terakhir aspek ekonomis, jersey menjadi sebuah komoditas dan memiliki potensi jual beli di pasaran dengan sebuah nilai tambah historis. Dalamnya itu yang general, pasti di sebuah komunitas kayak kita atau mungkin di marketplace kayak sekarang kan banyak yang jual jersey. Bahkan kita juga nggak ragu-ragu edukasi, kita diundang juga di beberapa brand gitu, dan brand kita juga undang, pasti juga moderatornya waktu itu kan, kita kasih tahu bahwa jual jersey itu yang bagus seperti ini, yang jelas aspek sejarahnya, terus semuanya barang yang dijual juga bagus gitu. Terus ini tadi nyambung lagi Mas Tia, ini kebetulan kok aku buka tadi ketemu sama yang ditanyakan Mas Ti.
jersey kuning ini yang tadi. Jersey kuning ini kebetulan ada arsipnya yang sama Bapak Maura Heli, Agus Salim sama ini siapa Zainal Suripto, wong kocak ini. Itu waktu di Ngagel waktu itu futsal saya tanya mereka dari PDAM jawabannya sama yang seperti saya tadi. Ini jersey ini kan pasti benar ya. Ya ini jersey ini. Tapi yang sama Bapak Yogi Kastanya nggak ada kebetulan ini. Jadi menurut mereka jersey-nya memang dipakai waktu itu dan ikonik karena dipakai cuma 2 kali sama di Senayan waktu itu ya. Waktu itu yang Agus Winarno ngegolin gol kemenangan waktu itu. Oke, ini mungkin satu lagi, sampai sejauh mana idealisme seorang kolektor jersey? Apakah mungkin seorang fansnya AC Milan mengoleksi jersey Inter Milan? Apakah mungkin seorang kolektor jersey-nya Liverpool mengoleksi jersey-nya Everton? Apakah itu berlaku di Surabaya khususnya atau Indonesia juga? Apakah mungkin seorang teman-teman yang punya klub rival itu terus dikoleksi oleh kolektor jersey rivalnya? Kalau saya sih personal saya suka AC Milan kan. Tapi karena saya nggak saklek seperti Mas Berry gitu, saya juga punya jersey Buffon, Juve, Wakil juga bahkan juga punya kan Italia 94 semuanya punya. Tapi khusus untuk Persebaya kita nggak ada toleran di situ. Kita lahir di sini, kita gede di sini. Tapi cuma sebatas jersey karena waktu kejadian tahun kemarin tragedi Kanjuruhan, teman-teman bisa lihat di sosmed SJC kita nggak tutup tangan, kita kerjasama sama pemain yang di Persebaya dan pernah memperkuat Persebaya, kita bikin agenda CRT dan hasilnya lumayan, kita bantukan juga kita salurkan via teman-teman dari komunitas jersey Malang. Jadi kita cuma sebatas jersey dan klub 90 menit di lapangan, tapi selebihnya kita tetap temenan, solidaritasnya tetap terjaga. Kemungkinan mengkoleksi jersey mereka ada nggak? Jangankan pernah mengkoleksi, aku pernah punya loh Mas. Oke. Ya, Jadi, tapi itu punyanya itu di waktu kerja hotel dulu. Ah. Kebetulan salah satu pemain Persibaya waktu itu satu hotel sama pemain Arema waktu jadi juara waktu itu kebetulan. Jersey Persibaya Arema tahun 2009 2010 itu waktu itu punyanya Esteban Gien. Esteban Gien keren sih, sama kayak ini, sama kayak Diadora, cuma beda warna. Waktu itu saya jual juga mahal sih. Jualnya gitu waktu juara kan mesti ya. 3,5 juta atau berapa gitu tuh. Kalau Mas Arif sendiri gimana dengan pertanyaan yang sama? Saya sama aja sih. Malah kalau saya koleksi itu lebih ke Persebaya ya. Jersey luar jarang punya. Saya sebenarnya suka MU, cuma terakhir punya MU yang di 2011 yang zaman LPI. bukan yang zaman juara terakhir itu. Versi. Iya. Siap. Jadi seperti itu ya jersey ya. Apa ada lagi mungkin teman-teman sebelum kita close menjelang maghrib? Oh iya, siap. Masih Mas. Mas Ajun mungkin? Oh iya. Cak Gawe? Sing iki Mas ya. Ada yang ditanyakan, soalnya kadang-kadang pertanyaannya wong awam iki out of the box. Oh cukup ya. Monggo, Dolun. Mas. Podo siji. Podo ya terus. Lengkap ya. Oke, mungkin closing statement ya dari jenengan bertiga. Apa soalnya untuk sebagai self reminder juga kita ada di sini karena mau tidak mau karena Persebaya. Apa yang kita lakukan di sini adalah paku kecil untuk memperkokoh bangunan rumah besar yang bernama Persebaya. Saya jenengan yang jersey, Mas Ferry yang menulis buku, ada Cak Tesi, bahkan mungkin Cak Ndoe yang kelihatannya seperti nggak pernah ke stadion, tapi juga saya kan punya sumbangsi sebiji paku untuk memperkokoh rumah besar yang bernama Persebaya itu. Itu kita di sini karena memang kalau tidak ada Persebaya kita tidak mungkin ada di sini. Itu mungkin monggo closing statementnya apa yang bisa dilakukan agar kita sama-sama bisa maksimal untuk membuat Persebaya ini tetap menjadi tim yang bisa dibanggakan. Monggo. Kalau dari saya, dari pertemuan ini tentunya lebih menekankan kepada bahwa hijau itu adalah
kebesaran, identitas dan marwah yang wajib dijaga. Tidak hanya dari manajemen, tapi kita sebagai pecinta sepak bola Surabaya, terutama yang ada Persebaya, hijau itu adalah harga mati. Itu saja dari saya. Hijau adalah harga mati. Oke, siap. Kalau dari saya sih dari acara ini lebih apa ya, lebih mengedukasi tentang sejarah warna jersey atau apa. Cuma satu lagi, kolektor jersey itu kan atas karena cinta ya, cinta sama mungkin kalau kita cinta Persebaya. Jadi dari jersey juga kita bisa apa? Karena cinta itu bisa menghidupi Persebaya juga dengan satu mungkin beli aksesoris original, jersey originalnya gitu sih. Ya paling nggak jangan beli KW lah untuk Persebaya gitu. Kalau sebelah ya nggak apa-apa lah. Gitu aja sih. Ya, siap. Oke. Oke, mungkin Jadi dari saya lebih ngejelasin lagi tentang apa yang dikatakan Mas Arif. Ini sering kali jadi saya jadikan tutup buat closing statement. Jadi kalau bicara Cak Tulus tadi ngomong paku kecil, bahwa kalau Persebaya ini mungkin udah masuk tahap pondasi ya. Semuanya dari beberapa aspek udah kuat semua, dari teman-teman main dan sebagainya. Makanya itu saya cuma mau ngejelasin bahwa di sebuah klub ada 4 faktor penting gitu kan. Pasti saya sampaikan terus. Pertama dari pihak manajemen atau klub, kedua dari pemain, ketiga supporter, dan 4 dari kalangan seperti kita ini, dari kolektor gitu. Jadi waktu itu saya pernah bicara ini juga di Bandung, ditemani sama desainer di Bandung juga, bahwa itu masih yang kuat kalau di Bandung sini, sama masih di Persibaya juga sama gitu. Apalagi supporternya kita sangat militan, bahkan kita sampai ke sini kan, waktu saya ke Bandung kita sampai ke situ buat ngejelasin posisi kita bahwa kita itu masih ada gitu. Jadi dari manajemen harus tetap sowan ke teman-teman pemain dan ke teman-teman supporter dan kolektor seperti kita. Alhamdulillah udah sempat terlaksana beberapa kali dengan SJC. Dari pihak-pihak pemain juga nggak gampang putus asa atau mungkin baperan lah kalau istilahnya sekarang, bahwa pemain-pemain Persibaya harus ngeyel gitu, dan apa yang dicontohkan Cak Randy atau pemain-pemain senior di Persibaya itu memang haruslah dicontoh gitu. Dan dari supporter saya ngangkat topi tinggi buat teman-teman dari All Tribun semua, dari Cak Tulus sebagai sesepuh di sini, Cak Mas Capuipul semuanya, Cak Tesi, Sinyo lagi teman saya angkat topi buat mereka yang selalu aware tentang apa yang terjadi di Persebaya, meskipun titik apapun pasti mereka akan berusaha untuk mencari solusi atas itu semua. Dan dari kolektor, ya ini yang bisa kita lakukan, kita selalu merawat, menjaga, atau mungkin sedikit memupuk, mengairi bahwa Persebaya itu ada, gede juga karena dari teman-teman kolektor. Mungkin bukan dari SJC, ada teman-teman kolektor lain yang sepuh yang mungkin nggak terdeteksi juga ada. Mungkin sesekali nanti kita bisa undang bahwa kolektor itu ada buat Persebaya juga gitu. Itu jadi tetap dijaga semuanya. Insya Allah Persebaya bakal cepet juara. Amin. Oke, amin. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Menjelang maghrib, sekali lagi saya aturkan terima kasih buat Mania, buat Kelana, buat Indimix. Kita bisa ada di sini untuk sekedar sharing juga edukasi. Semoga hal-hal kecil seperti ini bisa semakin membuat kita kuat untuk menghadapi hari-hari yang tidak terlalu indah ketika 10 pertandingan belum pernah meraih kemenangan. Kita doakan semoga besok kita bisa keluar dari zona itu, kita bisa kembali ke arah kemenangan. Oke, untuk terakhir saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Oke, terima kasih buat teman-teman dari apa tadi namanya Mas? Dan Cak Tulus juga Mas Arif, Mas Arif ya? Ferry. Mas Ferry ya, dan keren sih, harga mati, original, dan manajemen itu penting. Percuma manajemen api KW, ya kan? Terus kalau harga mati, kado kelir, kado warna. Keren sih, thank you. Dan kita beri dulu untuk yang beragama muslim, monggo sholat maghrib, dan buat joystick bisa sensor, boleh. Oke, kita berbincang untuk melaksanakan sholat maghrib, dan nanti kita kembali lagi habis sholat maghrib. Wassalam.
Saya baru. Kalah Malut ya. Malut stabil mainnya. Persela kalah mana? Mabuk. Gak lolos ya. Bisa menang Karlotik ya. Simpen chipnya nyala itu. Let's go mas. Aku nol. Aku sih elas oke bro. Terus mari rek. Mari live -nya. Alhamdulillah maghrib. Ini yang datang telat ini. Kasih salam Om Tony dari SJC. Kesorean Om Tony. Kita iya suwun ya. Dari kita di jalan mana? Barito ini, jalan Barito nomor 47. Yang 47. Depannya air kaset. Jadi acaranya talk show-nya udah selesai, talk show sore. Terima kasih yang buat lihat. Sorry ya live dadakan. Mini bahaya mau. Sarip. Iya, oleh Fortes ya. Oleh ukuran apa ya? L. Iku jersey ukuran gede gak? Jersey sejarah. Tapi api ku jersey ini kono ya. Sok ini. Jersey terakhir Fortes ini. Iya jersey gede-gede tapi jersey ini ukurannya L1. Palestina. Masih nyanu sama jenenge. kau parah. Iya, Liga Jordan Al-Arab. Susan itu ya ukurannya L. Oh, gak tau cewek delu mbak aku ya suwe rek. Iya, aku ya sisa tadi kabari. Cewek delu mbak gak tahu Pak Sul, langsung ngalih loh wajahnya langsung ngalih kan. Ini gak tadi kontak itu. Biasanya ke status galau kan di WA. Asap gufron tak tahu tangan no, mau tak lelang no. Asap gufron ya? Iya, Gufron. Putih ya. Sini aku tambah N. Persibaya SS. Tapi sini ke sini Persija sih. Simi iya. Gak kira dibuat deh. Fortes yang terakhir yang Semarang sama ya. Dulur-dulur coaches telat muncul. Ya apa, Jess? Deltras lolos, Jess. Deltras gak lolos, ya? Deltras lolos. Ini masa gak lolos, Rek? Jess, Deltras gak lolos, Jess. Wah, jersey-nya diskon 70%. Apa jersey ini Artline? Ini pekono tadi, Pak. Jersey ini apa Artline? Marukawa sama sing kenal sama KDI. Sama Nenggolan. Nenggolan. Waktu di sana aja tadi ke arah-arah ini cari. Jadi sekian dulu live-nya. Mari di sini. So ini persiapan akustik sore. Cates bagus, Cates. Bagus magician. Ayo, pelite Cates. Dekengane pusat tapi Cates ya. Persiraja ada Maulana traktiran nih bos. Ada Maulana lolos bos. Ada Mbak Andi, Mbak Andi. Oh Surabaya Utara Pride ya. Yo. Andi Mbak Adam Surabaya Utara Pride. Andi kali Judan ya. Nanti kali Judan Adam sekali loh. Sekian live hari ini. Terima kasih buat yang udah lihat. Kita lihat kok iso akeh. Alhamdulillah. Salam. Istiwani Mandiri bersinar.